Astaghfirullah. Rasulullah la nabiyya ba'dah. Faqala Allah illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda al-ittiba'. Ajaranillah wa iyyakum minal bid'ah wad dhalalati wal. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Wa usalli wa usallimu ala sayyidina. Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada Jumat kali ini kita akan mengangkat sejarah seorang sahabat Rasul yang hampir tidak ada satu khatib dari khatib Jumat kecuali menyebutkan sahabat ini. Tidak ada satupun durus pelajaran-pelajaran agama, baik bicara tentang akidah, fikih ataupun muamalah, maka sahabat ini yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dialah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti Abu Muhajirin digunakan untuk berbulan mendapat Islam ilmu agama sehingga dia menjangkau. Artinya kita harus mempertanggungjawabkan semua yang kita dia yang Dausi radhiyallahu anhu. Kemudian setelah kaum muslimin berhasil menyerang Khaybar, peperangan terakhir melawan Yahudi dan dimenangkan Nabi dan para sahabat, Abu Hurairah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membaiat keislaman di hadapan Rasul. Dan itu pada tahun ke-7 Hijriah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Masuk siapa nama?" Maka Abu Hurairah mengatakan, "Abdus Syamsi." Maka Rasul mengatakan, "La bal anta Abdurrahman." Aku ganti namamu wahai Abu Hurairah, jangan Abdus Syamsi. Karena Abdus Syamsi terkandung kesyirikan, hamba matahari. Bahkan engkau adalah hamba Ar-Rahman, hamba Allah Subhanahu wa taala. Sejak itu tidak ada nama yang lebih aku sukai daripada Abdurrahman ibn Sakhar radhiyallahu anhu. Pelajaran besar dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah sangat menyukai hewan berupa kucing. Makanya disebut Abu Hurairah. Apabila kemana-mana dia bawa anak kucing, terkadang dimasukkan ke dalam kantongnya. Kemudian Rasul mengatakan, "Ma hadza ya Abu Hurairah?" Apa itu wahai Abu Hurairah? Kemudian Abu Hurairah mengatakan, "Seekor kucing wahai Rasul." Maka Rasul mengatakan, "Idzan anta Abu Hurairah." Kalau begitu engkau bapak kucing. Sejak itulah maka Abu Hurairah tidak dipanggil Abdurrahman, tapi dipanggil dengan kunyahnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu di semua buku-buku hadis. Maka Anda akan dapati bukan an Abdurrahman, tetapi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa ardhahu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu ditanya oleh sebagian para sahabat, "Kenapa Anda menjadi orang yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan menjangkau para sahabat yang lain?" Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, "Innakum tazumuna anna Abu Hurairah yukthiru riwayata ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Tentu kalian heran, kenapa Abu Hurairah radhiyallahu anhu
banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Maka Abu Hurairah menjawab sendiri keraguan manusia dan mengatakan, kanal muhajirun yushgiluhum as-sabqu bil aswaq wa kanatil ansar yusgiluhum al-qiyamu ala amwalihim wa kuntu alzamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, orang-orang muhajirin mereka sibuk dengan perniagaan mereka di pasar-pasar. Adapun orang-orang Ansar, mereka sibuk mengurus harta-harta benda mereka dari kekayaan ladang-ladang mereka. Adapun aku, kata Abu Hurairah, aku senantiasa bermulazamah bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari sini tidak heran, walaupun perjumpaan Abu Hurairah dengan Rasul hanya 4 tahun saja, akan tetapi dia bisa mengungguli seluruh para sahabat di zamannya. Sampai-sampai Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah sahabat terbanyak dari seluruh sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang disebut dengan sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis sebanyak 5.374 hadis. Kemudian Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis 2.670 hadis. Kemudian Anas ibn Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis 2.286 hadis. Kemudian Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha meriwayatkan hadis sebanyak 2.210 hadis. Kemudian Ibnu Abbas 1.660 hadis. Kemudian Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu 1.560 hadis. Dan yang terakhir Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu 1.170 hadis. Artinya Abu Hurairah mengungguli seluruh para sahabat Nabi yang disebut dengan al-muktsiruna fil hadis. Apakah kita tidak heran? Tidak heran. Pertama, karena Abu Hurairah memang bermulazamah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Abu Hurairah radhiyallahu anhu menghabiskan waktunya bersama Rasul di saat manusia sedang sibuk dengan dunia mereka. Dia juga membantu keperluan istri-istri Nabi. Dia pun selalu disuruh oleh Nabi SAW untuk melakukan amalan-amalan yang merupakan tanggung jawab kaum muslimin seperti menjaga zakat, harta kaum muslimin dan yang lainnya. Termasuk juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu ikut bersama Rasul di semua peperangan Nabi dan juga haji Nabi SAW. Kecuali perkara-perkara khusus bagi Nabi SAW, Abu Hurairah tentu tidak masuk. Seperti Nabi SAW berada dalam rumahnya, tidak mungkin Abu Hurairah masuk. Tapi secara umum Abu Hurairah tidak lepas dari Nabi SAW. Wajar dari sini Abu Hurairah menjadi sahabat terbanyak riwayat dari seluruh sahabat Nabi SAW. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu datang dari Daus membawa ibundanya, karena dia terlahir yatim, dia orang miskin, tidak punya kehormatan, dia bukan memiliki nasab yang mulia. Tidak, Abu Hurairah orang biasa dari keluarga miskin. Dia membawa ibundanya untuk hijrah dari Daus menuju kota Madinah dan bergabung menjadi Ashabus Suffah, orang yang diberikan tempat di sekitar Masjid Nabawi. Suatu hari dia mengatakan kepada ibundanya agar ibundanya masuk Islam. Akan tetapi ibundanya menolak, bahkan mencaci maki Nabi SAW. Sedihlah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kemudian datang kepada Nabi SAW agar Rasul mendoakan ibundanya untuk masuk Islam. Maka Nabi SAW mengangkat kedua tangannya dan mengatakan, Allahumma hdi li ummi Abi Hurairah, Allahumma hdi li ummi Abi Hurairah, Allahumma hdi li ummi Abi Hurairah. Ya Allah, berikan hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. 3 kali Rasul mengucapkan seperti itu. Kemudian Abu Hurairah pulang. Rupanya Allah mengijabah doa Nabi SAW atas upaya Abu Hurairah. Akhirnya ibunya pun masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Nabi SAW. Kemudian Abu Hurairah tidak puas dan mengatakan, ya Rasulullah, doakan juga aku dan ibuku
agar kaum muslimin cinta kepadaku dan cinta kepada ibuku. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya kembali dan mengatakan, Allahumma habib ubaidaka wa ummahu ila ibadikal mu'minin. Ya Allah, cintailah hambamu Abu Hurairah dan juga ibundanya di hati-hati kaum muslimin. Maka sejak itu tidak ada kaum muslimin sampai hari ini melainkan mencintai Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kecuali orang-orang yang bukan Islam yang membenci Abu Hurairah seperti Syiah dan yang lainnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abu Hurairah radhiyallahu anhu suatu ketika berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Kaifa haluka ya Abu Hurairah?" Bagaimana keadaan wahai Abu Hurairah? Kata Abu Hurairah, "Alhamdulillah bi khair." Alhamdulillah, saya baik-baik saja wahai Rasul. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul ya Abu Hurairah, alhamdulillah alladzi hadani lil Islam. Alhamdulillah alladzi hadani bi hifdzil Quran. Qul alhamdulillah alladzi hadani bi suhbati Rasulika sallallahu alaihi wasallam." Katakan ya Abu Hurairah, kalau kau ditanya bagaimana kondisimu, maka katakanlah alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah yang telah memberikan hidayah kepadaku kepada Islam, yang telah memberikan hidayah kepadaku untuk bersama Al-Quran, yang telah memberikan hidayah kepadaku agar aku bisa tetap berkawan dengan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Harusnya itu yang kita jawab setiap kita ditanya kaifa haluk, bagaimana kondisimu? Karena hari ini apabila ditanya kaifa haluk, bagaimana kondisimu, maka orang ini akan menjawab tentang kesulitan ekonominya, kesulitan rumah tangganya, kesulitan kehidupannya, bukan bertahmid memuji Allah Subhanahu wa taala akan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Begitulah Abu Hurairah diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa mengatakan alhamdulillah ala kulli halin. Segala puja dan puja hanya milik Allah, karena Allah itu dipuja dan dipuji baik dalam kondisi senang ataupun dalam kondisi susah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu hari Abu Hurairah radhiyallahu anhu 3 hari tidak makan, hampir pingsan. Begitulah ashabus suffah, mereka orang-orang yang tidak meminta-minta. Jangan kita katakan ashabus suffah para pengemis, bukan, mereka bukan para pengemis. Di siang hari mereka yakhtatib, terkadang mencari kayu bakar untuk dijual di pasar. Kemudian di malam hari mereka bermulazamah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah takdirkan Abu Hurairah 3 hari tidak makan, kecuali hanya beberapa butir kurma yang bisa mengganjal perutnya. Dia berharap ada sahabat yang ingin membawa dia makan di rumahnya, tapi dia tidak mengatakan meminta kepada manusia secara langsung. Dia duduk di depan pintu masjid. Datang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Hurairah bertanya soal beberapa ayat yang membuat dia muskil, dia susah untuk menjawabnya. Padahal dia tahu jawabannya. Dia hanya menghendaki kalaupun dijawab, kata Umar, ayo kita makan di rumah. Tapi Umar tidak peka dengan keinginan Abu Hurairah. Datang Abu Bakar, sama juga tidak peka dengan keinginan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Bakar setelah menjawab, "Ma'assalam, selamat tinggal." Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dia paham dengan kondisi Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa orang ini sedang lapar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kalau begitu ayo ke rumah." Maka diajaknya Abu Hurairah ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai di rumah Rasul melihat ada susu yang baru dihadiahkan seseorang kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Akhirnya kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang susu hanya 1 mangkok ini, ya Abu Hurairah, panggillah kawan-kawanmu dari kalangan ashabus suffah. Dalam hati Abu Hurairah, susu yang sedikit macam mana mencukupi ashabus suffah? Tapi kata Nabi SAW, ud'uhum, panggil mereka. Akhirnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu pun memanggil mereka yang jumlahnya hampir 100 lebih ashabus suffah. Sementara susu hanya ada 1 bejana. Kemudian Nabi SAW mendoakan susu itu, kemudian memberi minum 1 persatu. Susu itu tidak pernah habis dari bejananya, sampai yang terakhir minum adalah Abu Hurairah. Kata Rasul, "Ishrab ya Abu Hurairah." Fasyariba Abu Hurairah. Abu Hurairah pun meminum.
Kemudian kata Rasul, "Ishrab ya Abu Hurairah, minumlah wahai Abu Hurairah." Sampai berkali-kali, sampai kata Abu Hurairah, "Demi Allah, sudah tidak ada lagi tempat di perutku wahai Rasul, aku sudah kenyang." Maka terakhir Nabi SAW meminum sisa dari minuman para sahabat Nabi SAW. Subhanallah, akhlak Nabi SAW. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi walaupun demikian, Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjadi tanda tanya besar, terutama musuh-musuh Islam, terutama kalangan Syiah Rafidhah. Mereka menuduh bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah mendustakan beberapa riwayat hadis. Alasannya mustahil. 4 tahun bersama Nabi SAW, tidak mungkin Abu Hurairah sampai meriwayatkan begitu banyak riwayat menjangkau para khulafaur rasyidin. Maka kita jawab, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, apakah kalian heran wahai musuh-musuh Islam dengan banyaknya riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Bukankah orang-orang Arab, contoh saja ulama-ulama setelah para sahabat, Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala, dikatakan oleh Imam Zuhri, "Kana Ahmad yahfadu alfa hadis." Imam Ahmad sanggup menghafal 1 juta hadis. Sementara Abu Hurairah berapa? 5.374 hadis saja. Artinya kenapa heran? Bukankah orang-orang Arab yang lebih hafalannya dari boleh banyak, terutama ulama-ulama setelah para sahabat? Kemudian yang kedua, Abu Hurairah ketika meriwayatkan hadis bukan hanya dari Nabi saja. Karena Abu Hurairah itu diberikan usia panjang. Abu Hurairah juga mengambil hadis dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan para sahabat yang lainnya. Bukan semata-mata mengambil dari Nabi SAW saja. Kemudian yang ketiga, setelah wafatnya Nabi SAW, Abu Hurairah itu betul-betul duduk mengajar. Dia tidak seperti sahabat yang lain disibukkan dengan tijarah mereka, dengan jihad mereka, dengan amalan-amalan sehari-hari mereka. Abu Hurairah murni duduk di majelis ta'lim mengajar hadis Nabi SAW. Sudah barang tentu banyak riwayat yang sampai kepada kita. Bahkan kalau kita boleh kemudian katakan, ada seorang ulama Syiah namanya Jabir ibn Yazid al-Ju'fi. Jabir ibn Yazid al-Ju'fi, dia meriwayatkan hadis dari Muhammad al-Baqir, ulama Syiah, sebanyak 70.000 hadis. Kenapa kalian wahai orang Syiah tidak mencela Jabir ibn Yazid al-Ju'fi yang meriwayatkan Muhammad ibn Baqir sampai 70.000? Abu Hurairah hanya 5.000 lebih saja. Tidak lain dan bukan karena kebencian kepada ahli sunnah wal jamaah untuk merontokkan Islam, maka dengan cara membenci Abu Hurairah radhiyallahu an, kemudian difitnah bahwa Abu Hurairah telah memalsukan hadis Nabi SAW. Belum lagi Abu Hurairah radhiyallahu mendapatkan doa Nabi SAW. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, "Demi Allah, tidak ada orang yang lebih hafal dari hadis Nabi SAW dibandingkan diriku. Akulah terbanyak orang yang menghafal riwayat, kecuali," kata Abu Hurairah, "kecuali Abdullah ibn Amr ibn As, karena dia mencatat sementara aku menulis. Aku datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, aku banyak menghafal hadis dan banyak lupanya." Kata Nabi SAW, "Kalau gitu Abu Hurairah, ubsut rida'ah, bentangkan selendangmu." Kemudian Nabi SAW mendoakan di selendang itu. Kemudian kata Nabi SAW, "Letakkan selendang itu di dadamu." Maka Abu Hurairah meletakkan selendang di dadanya. Sejak itulah Abu Hurairah tidak pernah lupa. Kata Abu Hurairah, "Ba'da dzalik ma nasitu ahaditsa Rasulillah SAW." Setelah peristiwa doanya Rasul, aku tidak pernah melupakan hadis Nabi SAW. Keberkahan Abu Hurairah mendapat doa Rasul. Lalu apa yang ada dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita tahu maksud musuh-musuh dakwah, musuh-musuh Islam ketika mereka mencela Abu Hurairah yang meriwayatkan hampir separuh Islam, tujuannya hanya ingin menghancurkan Islam. Barakallahu li wa lakum, aqulu ma tasma'un, aqulu qawli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.